Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan melihat pembukaan catur Gambit Menteri yang dimainkan secara menawan oleh Jos Raul Capablanca. Kita melihat bagaimana Capablanca memainkan Gambit Menteri dengan manuver halus, taktik sempurna, dan pemahaman strategi yang mendalam. Lawannya adalah Henry Scott dan pertandingan ini berlangsung tahun 1919. Oke, kita lihat partainya. Di sini Capablanca yang memegang putih memulai dengan pion D4. Scott merespon pion D5. Di sini putih melanjutkan pion C4, menawarkan Gambit Menteri. Putih tampaknya mengorbankan, tapi ini bersifat sementara karena pelan tapi pasti putih akan merebutnya kembali. Oke, di sini Scott menolak pertukaran dengan memainkan pion C6. Lalu untuk mengamankan pionnya, Capablanca lalu mengembangkan kudanya ke F3 dan kuda berkembang ke F6. Pion E3 dari putih dimainkan untuk membuka gajah dan hitam mengikutinya dengan pion E6. Sekarang putih ingin mengembangkan gajah ke D3, tapi hitam akan dapat menangkap pion C4, memaksa kembali gajah bergerak mengambilnya. Ini dapat menyebabkan kerugian tempo untuk putih. Oleh karena itu kuda berkembang ke D2 dimainkan di sini, sehingga kuda ini dapat menangkap jika terjadi pertukaran di C4. Kuda B ke D7 dan gajah D3. Hitam gajah berkembang ke D6 dan di sini kedua pemain melakukan rokade. Setelah mengamankan raja, di sini Capablanca fokus menguasai penyerangan dengan memulai aksi tusukan pion E4 yang membuat ancaman pion maju lagi dengan mengancam garpuan. Ini mendorong hitam mengurangi ketegangan di pusat dengan pertukaran pion. Putih merebut kembali dengan kuda yang membuka mata gajah. Hitam makan kuda dengan kuda dan Capablanca merebutnya kembali dengan gajah. Hitam membawa kuda lain ke F6 yang menyerang gajah sehingga gajah mundur ke C2. Setelah beberapa kali ledakan terjadi di pusat, putih memiliki pos kendali di pusat di peta E5 dan menteri yang siap ke D3 untuk menyerang, membuat formasi baterai bersama gajahnya. Di pihak lain, hitam harus berusaha bagaimana untuk mengembangkan gajahnya yang tertutup ini. Gajah tidak cukup kuat untuk berkembang di diagonal ini karena tidak kuasa untuk membuka dan mendorong pion E maju. Akhirnya hitam B6. Akhirnya gajah ini pergi ke arah lain, membuka jalan lewat arah lain. Capablanca meluncurkan serangan dengan menteri ke D3. Sekarang ancamannya adalah gajah ke G5 untuk menyingkirkan kuda. Baru kemudian menyerang pion H7. Sehingga di sini hitam menghentikannya dengan memainkan pion H6 untuk mencegah gajah ke G5. Oleh karena gajah tidak memiliki peluang di diagonal ini, putih akhirnya memainkan pion B3 dengan rencana memainkan gajahnya ke diagonal ini. Menteri E7 bersiap menempatkan benteng di D8 dan putih mengembangkan gajah ke B2 mengarah ke sisi raja hitam. Hitam menggeser benteng ke D8, menempatkan benteng di file semi terbuka D, di mana ia sejajar dengan menteri putih. Di sini Capablanca memusatkan benteng ke tengah. Akhirnya hitam mengembangkan gajah ke B7 dan putih memainkan benteng lain ke tengah. Capablanca tidak menyisakan satu perwira pun yang tidak tersentuh. Artinya semua perwiranya dalam keadaan berkembang. Hitam mengayunkan benteng ke C8 sebagai persiapan tusukan pion C5 untuk membuka diagonal gajah ini. Lalu kuda melompat ke H4 dengan ide melompat ke F5, memanfaatkan pin dengan tujuan kuda ini akan menyerang gajah hitam yang kuat ini. Untuk menyelamatkannya, maka gajah mundur ke B8 dan sekarang ia dapat memainkan menteri ke C7 dengan ancaman pion ke H2. Dalam antisipasinya, putih memainkan G3 memblokir diagonal ini. Pada titik ini, hitam ingin melepaskan rajanya dari kemungkinan tekanan dari peta H7 dengan rajanya bergeser ke F8. Capablanca memainkan menteri F3, menempatkan sejajar dengan raja hitam. Dan mungkin hitam menyadari bahwa melarikan diri ke E8 sebenarnya bukan ide yang baik karena gerakan seperti pion D5
Dan kuda ke F5 akan mencoba membuka file E, akan menempatkan hitam di tempat yang sulit, sehingga kembali hitam memindahkan raja ke G8. Ini adalah kerugian tempo untuk hitam karena ia memindahkan rajanya maju mundur. Dan setelah ini raja ini akan dihukum dengan kuda putih. Kuda melompat ke F5 dengan mengeksploitasi pin. Akhirnya menteri melarikan diri ke C7 sebelum akhirnya kuda putih ini mengorbankan dirinya ke pion H6. Pengorbanan kuda ini didasarkan atas pion G7 yang overload atau kelebihan beban dalam menjaga pion H6 dan kudanya. Bila hitam mengambil kuda, maka balik menteri putih yang mengambil kuda hitam, dan menteri bersama sepasang gajahnya akan memporak-porandakan raja hitam yang tertinggal sendirian. Oleh karena itu di posisi ini hitam tidak mengambil kuda putih dan lebih memilih menggeser rajanya ke F8. Dan ini untuk ketiga kali raja ini memainkan langkah darurat, hanya bergerak maju mundur. Dan kali ini putih menusuk dengan D5, membuka gajah mengancam kuda. Hitam menangkap pion dan putih gajah makan kuda. Hitam merebut kembali dengan pion dan menteri mengambil. Kali ini putih mengancam benteng makan pion, diikuti skakmat. Sehingga di sini kembali hitam memainkan langkah darurat rajanya dengan bergeser ke E8. Apakah raja ini sekarang aman? Ternyata tidak. Dan inilah puncak permainan dari putih. Capablanca memainkan langkah pengorbanan yang luar biasa dengan benteng makan pion. Di sini hitam tidak bisa berbuat banyak, tidak punya pilihan lain kecuali menangkapnya dengan pion. Menteri mengambil. Jika menteri memblokir, maka gajah datang melakukan skak. Setelah raja bergeser, hitam akan skakmat dengan menteri. Jadi hitam menggeser rajanya ke F8. Akhirnya raja hitam yang di partai ini merupakan biji yang paling banyak bergerak menemui skakmat. Dengan Capablanca memainkan menteri F6, skak, dan hitam menyerah di sini. Putih tidak dapat memblokirnya dengan menteri karena ada kuda di sini. Dan jika raja bergerak ke E8, maka benteng putih akan berperan. Setelah raja dituju, langkah selanjutnya gajah ke F5, skakmat. Ya, Capablanca mengorbankan seluruh benteng dalam pertandingan ini untuk menempatkan performa spektakuler yang menghasilkan skakmat yang menakjubkan. Jawaban asal otak video kemarin, jawabannya kuda ke B6, skak. Apabila pion mengambil, maka menteri skak. Pion mengambil dan kuda melakukan skakmat.